memberikan kita kesempatan sehingga hari ini kita dapat hadir di tempat ini untuk menimba ilmu. Ya, semua keberkahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang tokoh pelopor pendidikan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini kita akan mengawalinya dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya. Oke, semangat sekali hari ini ya. Silakan kepada Syifa pimpin doa hari ini, Nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Syifa. Oke, untuk mengecek kehadiran kalian pada hari ini, Ibu mau absen dulu. Nusaitul Hidayah, Hadir, Bu. Syahbani, Hadir, Bu. Safira Putri, Hadir, Bu. M. Arif Rahman, Hadir, Bu. Sifa Al-Fahira, Hadir, Bu. Maila, Hadir, Bu. Al-Fatin, Hadir, Bu. Dita, Hadir, Bu. Diva, Hadir, Bu. Siti Karnita, Hadir, Bu. Sakina, Hadir, Bu. Revan, Indah, Hadir, Bu. Fauzia, Hadir, Bu. Zarhan, Hadir, Bu. Oke, Fauzan, Sakit. sakit apa Fauzan? Demam. Sudah dijenguk? Belum. Nanti pulang sekolah nanti sempatkan waktu untuk menjenguk Fauzan ya. Ya. Oke. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang sejarah kelahiran Pancasila. Jadi Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada yang masih ingat kapan lahirnya Pancasila? Nita, berapa Nita? 1 Juni. Tahun? 1945. Oke. Berapa tokoh yang merumuskan Pancasila? Siapa semua? Coba sebutkan. Ya, ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila atau dasar negara. Yang pertama ada Soekarno, kemudian ada Supomo, dan berikutnya ada Muhammad Yamin. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah aturan yang ada di dalam masyarakat atau yang lebih dikenal dengan norma masyarakat. Oke, sebelum kita memasuki materi, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri, nah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
kita hari ini adalah mengenal norma di dalam masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah kalian dapat menyebutkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, kemudian memberikan contoh dari norma tersebut. Nah, yang kedua, kalian mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat berkaitan dengan masalah norma tadi dalam bentuk poster yang sudah Ibu tugaskan pada minggu lalu. Jadi tugas posternya sudah dikirim di ini di tugasnya kalian ya, sudah di kelas. Oke. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan di depan sini. Oke. Nah, norma itu sebuah aturan yang ada di dalam masyarakat. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira ada tidak dari kalian yang pernah melanggar norma? Coba angkat tangan siapa yang pernah melanggar norma? Coba Sakinah, norma apa yang pernah dilanggar? Apa itu pelanggaran yang kau bikin, Sakinah? Belum terakhir sholatku. Iya, Sakinah sudah jujur, tepuk tangan untuk Sakinah. Menyampaikan kejujuran sekalipun yang Sakinah lakukan tidak boleh ditiru. Sholatnya harus waktu dan 5 waktu. Oke, mari kita sama-sama melihat tayangan berikut. Bentar ya, kayaknya jaringan lu lagi bermasalah. Sebentar. Menunggu sebentar ya Nak ya. Ibu coba konekkan lewat jaringan HP dulu. Sepertinya satelit yang kita ini kurang bagus. Iya, Bu. Saja kan? Iya, betul. Itu salah satunya. Apa tahu salahnya lagi? Jadi, kamu tadi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tapi tidak memiliki perlindungan keselamatan berkendara. Tapi Pak, saya mengebut karena saya bangunnya kesiangan. Iya, tapi dengan seperti itu, Anda bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain, sehingga bisa. Saya kan tidak menabrak Pak. Iya, coba tahu. Tapi habis ini ada salah berkendara. Nanti kalau tidak, masih bawa ada di sini. Iya ya. Oh ini ke tempat orang biasanya ini, tapi yang katanya kebakaran parkir yang Aku tadi habis kena tilang. Padahal apa yang gak nabrak, santai gitu di jalan. Tapi gak bawa helm sih. bilang aja takut bos. Sejak kapan aku kalah dari kau? Ya sekali. Gas lah. Jadi enggak? Gas mah sesuai kesepakatan ya. Ya ayo gas.
terutama yang dilakukan oleh para remaja. Karena banyak belum menguasai dan kurangnya kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. Oke, dari tayangan video tadi, siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya. Coba Bani. Yang tidak pakai helm. Iya, dia tidak pakai Helm. Daya, bagaimana Daya? Bagaimana tanggapan Daya terkait video? Karena tidak memakai helm dia terluka. Iya, betul. Dia membahayakan dirinya. Ada lagi? Ya, silakan Nak. Dia kebut-kebutan. Iya, dia ngebut-ngebutan di jalan. Oke. Jadi, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma apa? Oke, pelanggaran norma hukum. Oke, silakan disimak slide berikut. Oke. Norma adalah suatu aturan atau pedoman yang dibuat atau disepakati oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu serta juga kelompok demi menciptakan ketertiban, keamanan, dan juga keharmonisan dalam menjalani kehidupan bersama di masyarakat. Jadi kita sebagai makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya kita membutuhkan satu sama lain. Nah, untuk mengatur kepentingan-kepentingan kita dengan orang lain itu, makanya perlu adanya norma, perlu adanya aturan yang kemudian bisa membatasi kita untuk tidak bertindak semena-mena, karena ada hak orang lain yang harus kita hargai. Oke, macam-macam norma. Jadi norma itu ada 4. Yang pertama ada norma apa? Yang kedua norma apa? Kemudian yang ketiga norma? Yang keempat adalah norma? Norma hukum. Oke, kita masuk pada materi yang pertama tentang norma agama. Jadi norma agama ini bersumber dari ajaran agama atau kitab suci. Norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari ajaran agama untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sanksi norma agama ini kelihatan atau tidak? Tidak. Ya. Apabila kita melanggar, maka kita akan mendapatkan dosa. Sanksinya kita dapat di mana? Contohnya itu, contoh dari norma agama, kita melaksanakan kewajiban agama kita ya, sesuai agamanya kita. Kita sebagai umat muslim, bagian dari norma agama kita adalah menjalankan ibadah puasa, kemudian apalagi sholat, sedekah, ya, yang terrangkum dalam atau termuat di dalam rukun Islam. Oke. Nah, yang berikutnya ini sanksi norma agama, ada sanksi moral dan batiniah. Ada juga perasaan rasa bersalah ya ketika kita melanggar norma agama. Misalnya sudah waktunya sholat terus kita tidak sholat atau kita menunda sholat. Di dalam hati kita pasti bilang, aduh, ada rasa gelisah di dalam hatinya, kita ingin segera menunaikan sholat. Ya, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh lembaga tertentu dan memiliki sanksi yang sangat tegas, ya. Jadi norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh otoritas resmi untuk mengatur perilaku masyarakat, bersifat memaksa. Kalau kamu curi ya, kamu harus dipenjara, ya. Nah, kemudian ada bagian dari norma-norma itu tentang hukum undang-undang berlalu lintas misalnya ya. Kayak video yang kita nonton tadi sebelumnya, wajib menggunakan helm. Kalau tidak pakai helm ditilang. Merugikan diri sendiri dan merugikan juga orang lain. Di diri kita sendiri ketika kita tidak pakai helm, tidak diminta-minta ini, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Nah, diri kita misalnya dirawat di rumah sakit, cedera kepala. Nah, yang kemudian lagi yang menjadi berbahaya juga adalah orang yang kemudian tabrakan dengan kita.
Kitanya sudah parah, orang yang kalian tabrak itu misalnya pakai helm, ini juga rugi ya, sama-sama rugi begitu. Jadi kita harus mematuhi aturan untuk keselamatan diri dan orang lain. Nah, kemudian ada membayar pajak. Oke, kemudian ini sanksinya norma hukum. Sanksi pidana diberikan kepada pelanggar hukum pidana. Nah, ini bisa berupa penjara atau kurungan penjara ya. Ada juga denda berupa uang yang kita bayarkan kepada negara. Atau bisa juga hukuman mati. Biasanya kalau banyak kasus itu pada kasus terorisme, biasanya itu sanksinya hukuman mati sama yang masalah narkotika ya. Nah, kemudian ada sanksi perdata juga. Biasanya terkait hubungan antara individu atau badan hukum. Jadi semisalnya ada ganti rugi, membayar kerugian, pembatalan perjanjian dan lain sebagainya. Oke, ada juga sanksi administratif. Biasanya ditutup izin usahanya ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada norma Kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan juga santun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setiap paginya kalau kalian masuk di lingkungan sekolah biasanya apa? Salam dan Salim. Salam dan salim sama Bapak Ibu guru. Itu merupakan contoh dari norma kesopanan yang kemudian menjadi kebiasaan baik bagi kalian. Angkat tangan dulu. Yang tadi pas berangkat ke sekolah cium tangan sama orang tua. Alhamdulillah semuanya cium tangan ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini salah satu bentuk norma kesopanan, menghargai orang yang lebih tua, kemudian tidak memotong pembicaraan, bersikap ramah kepada orang yang lebih tua. Oke. Yang kemudian ada norma Kesusilaan. Norma ini bersumber dari hati nurani dan nilai moral untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai baik serta buruk. Contohnya norma kesusilaan ada jujur, bersikap jujur apa adanya, tidak menambah-nambahkan dan tidak melebih-lebihkan. Kemudian yang berikutnya ada sila tentang tanggung jawab, melakukan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Ini contohnya, coba lihat contohnya, menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan tepat waktu. Di lingkungan sekolah kita, kalian dibagi menjadi ada jadwal piket kan? Ya. Piket kelas maupun piket kantor. Nah, hal tersebut dilakukan untuk melatih tanggung jawab. Seperti itu. Jadi, Ibu berterima kasih nih sama anak-anak yang kalau piketnya dia selalu datang cepat. Ya, yang tidak datang belakangan, nanti sudah bersih baru dia datang. Ya, ada yang begitu kan? Ada. Kalau ada di sini jangan diulangi. Oke, yang berikutnya ada Menghormati. Ya, kita berbicara santun, baik sama yang lebih tua ataupun dengan anak di rumah, dengan sesama teman di sekolah, dengan tidak mengolok-olok memanggil dia dengan panggilan-panggilan buruk. Hei anu, hei itu, padahal dia punya nama yang bagus dikasih orang tuanya. Dipotongkan kambing lagi, kamu panggilkan dia nama-nama yang tidak bagus. Oke, itu tentang norma kesusilaan. Oke. Nah, yang berikutnya pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah membagi kalian menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Oke. Jadi silakan maju ke kelompoknya. Dari kelompoknya Nurmaila mana? Nurmaila mana? Kemudian kelompoknya Siti Karnita. Kelompoknya Dita. Dan kelompoknya Diva. Oke, pada kertas tersebut bisa kalian lihat lembar kerja kalian? Ya. Ada? Ada. Nah, di lembar kerja itu ada apa di situ? Ada kak? Kasih.
dari kasus tersebut. Secara bergiliran dan berkelompok kalian presentasi. Oke. Kenapa ada yang tatukan, Nak? Ada yang tatukan? Wah, mohon maaf, ini kalau tatukan sama kelompok mana, Nak? Mana norma hukum? Tatukan, Nak. Ini nih. LKPD yang tatukan. Coba lihat. Ada? Tatukan? Tatukan sudah ya? Oke. Sudah benar? Ya. Oke. Silakan ya. Silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Oke. Oke, ini tugas posternya dari kelompoknya Dita ini ya, kelompok satu ya, Nak. Ini bikinnya sama-sama ya? Oke. Pakai aplikasi apa? Pakai Canva. Oke, ini norma hukum punyanya kelompoknya siapa ini? Kami. Oke, kelompoknya Bani ya, sama Arif, sama Karnita juga. Oke. Pakai Canva juga? Oke, ini kelompoknya kelompok keempat. Tentang apa ini? Kesopanan ya? Edit pakai apa ini? Nah, Canva juga ya? Oke. Nah, ini kelompoknya siapa ini? Oke, kelompoknya Diva. Ya, silakan Nak, diskusikan masalah kasusnya.
Coba lihat kasusnya di depan sini. Wah, kita ini selalu kendala jaringan ya nak. Nah, semoga ini tidak ini lagi jaringan. Oke, lihat di sini. Oke, jadi di sini kan kasusnya kali ini kan ibu bagikan menjadi ada 4, masing-masing punya 4 permasalahan dari kasus tersebut. Nah, nanti kalian pada saat mempresentasikannya dibaca dulu tuh kasusnya apa. Nah, penyelesaiannya apa nanti dibacanya itu secara bergantian. Oke. Gimana Bani? Aman Bani? Aman Bu. Aman kalau kerjasama ya? Ya. Ya. Kenapa ada ya? Tidak ada juga. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 1 coba bawa dulu sini tugasnya sama ibu deh ya. Kelompok 1. Ketua kelompok bisa ada yang maju nih. Coba. Di sebelah sini ya, di sebelah sini. Oke, lihat dulu penyelesaiannya ya. Oke. Kali ini kita masih bisa ditambahkan 1 nih dan penyelesaiannya. Jangan cuma 1. Tambahkan lagi 1 ya. Penyelesaiannya di sini. Oke. Iya. Oke, silakan ditambahkan saya. Oke. Kelompok 2. Tadi Fauzan kasih tahu kamu gitu ya. Mana dia tidak
apa-apa ya, LKPD-nya tak coret-coret ya apa-apa. Yang penting dicoret-coret untuk mau belajar. Jangan digambar-gambar tambahan lagi nah. Oke, kelompoknya Maila. Ini nanti Maila ini di sini Maila ya. Di sini ya. Oke Maila. Ya. Berarti semuanya sudah ya? Ya. Baik. Selanjutnya silakan presentasi. Jadi Ibu minta pas presentasi ini nak, majunya itu secara berkelompok dan membaca tugas studi kasusnya tersebut secara bergantian. Oke. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Oke, boleh? Boleh. Oke, berdiri dulu Pak Le. Oke. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, siapa yang mau bantu Ibu di depan? Saya.
piket. Alah, ibarat terus, memang gak bisa dibatalin sekali-sekali. Cuma piket doang kok. Beni tampak tersinggung, tetapi tidak membalas. Beberapa teman lain juga merasa tidak nyaman mendengar ucapan Riko. Penyelesaian kasus 1. Apa inti permasalahan dari kasus tersebut? Inti permasalahan dari kasus tersebut, Niko tidak menghormati kegiatan ibadah temannya Beni dan melanggar norma agama dengan merendahkan kegiatan keagamaan orang lain. 2. Bagaimana seharusnya Riko bersikap terhadap permintaan Beni? Riko seharusnya menghargai permintaan Beni dengan penuh pengertian. Misalnya mengatakan, oke, kalau begitu kamu pikir bisa diganti hari lain ya, tidak apa-apa. 3. Apa nilai-nilai yang seharusnya diterapkan dalam situasi tersebut? Nilai-nilai yang seharusnya diterapkan dalam situasi tersebut: 1. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan. 2. Menghormati hak beribadah. 3. Saling pengertian dan empati. 4. Menjaga persatuan dan keberagaman. 4. Apa akibatnya jika sikap seperti Riko dibiarkan terus-menerus di lingkungan sekolah? Akibatnya adalah 1. Muncul rasa tidak nyaman. 2. Terjadi pemecahan dan diskriminasi berdasarkan agama. 3. Lingkungan sekolah menjadi tidak ramah. 4. Menurunnya rasa kebersamaan dengan semangat belajar. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti ini posternya ya. Coba dibaca dulu poster Muna tentang apa ini? Jangan paksa untuk sama. Oke, menghargai sejak dini mulai dari diri sendiri. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 tentang norma hukum. Ayo, ini siapa yang ditaruh di sini nih? Ini artinya Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 ini memperkenalkan di kelompok kami yang disebut nilai bukan sekedar formalitas. Sebuah desa banyak pelajar yang berangkat ke sekolah dengan sepeda motor tanpa helm. Salah satunya adalah Dito, siswa kelas 8. Ia sering dianggap gurunya naik motor tanpa helm. Bahkan kadang ikut mengendarai sendiri saat proses sibuk. Ketika ditanya, itu menjawab seolah-olah dekat dengan Komdetko. Lagian di kampung juga polisi jalan kaki. Beberapa temannya mulai meniru dia saat itu. Hal itu membuat guru BK dan wali kelas merasa khawatir. Karena memakai helm adalah sebagai hukum yang bukan berdarah. Suatu hari terjadi kecelakaan kecil di jalan sekolah. Siswa yang terluka bekerja sebagai biasa saat kelas pakai helm. Peristiwa ini menjadi perhatian warga sekolah. Penyelesaian 1. Norma apa yang dilanggar oleh Dito dan teman-temannya? Tidak memakai helm saat berkendara motor melanggar aturan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan tata jalan. 2. Mengapa aturan memakai helm sangat penting? 1. Untuk melindungi kepala dari cedera serta pada kepala yang terjadi pada kita. 2. Mematuhi hukum dan peraturan. 3. Pelanggaran dapat dikenai sanksi. 4. Helm juga melindungi wajah dengan mata dari hujan dan serangga, paparan sinar matahari dan melindungi kita dari kecelakaan. 3. Apa dampak dari pelanggaran norma hukum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung? Dampak secara langsung yaitu badan menjadi luka-luka, patah tulang, bahkan kematian. Dampak tidak langsung yaitu memberi contoh buruk bagi orang lain, menyusahkan keluarga. 4. Bagaimana cara agar siswa lebih sadar dan mau mentaati peraturan hukum? 1. Harus menyadari bahwa aturan hukum dibuat untuk melindungi. 2. Membiasakan diri untuk disiplin seperti datang tepat waktu dan tidak membuang sampah sembarangan dan
coba kalian patuhi. Kalau pergi ke sekolah itu pakai helm. Oke, tepuk tangan dulu. Awas hati-hati kabel nah. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 tentang norma apa nak? Kesusilaan. Oke. Ya, oke. Geser-geser kemarin sedikit nah, hati-hati ada kabel. Sama-sama lagi. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Diva Audifa Rabisa dari kelompok 3 dan teman saya Muzahran, Indah Putri Briani dan Fauzia akan membawakan presentasi dengan judul Dani dan Perilakunya yang diambil dari norma kesusilaan. Di sebuah sekolah terdapat seorang siswa bernama Dani. Dani dikenal sebagai anak yang cerdas namun sering berkata kasar kepada temannya, terutama saat bercanda. Ia juga sering menyontek saat ulangan dan mengajak teman-temannya untuk ikut melakukannya. Suatu hari, guru menemukan bahwa hasil ulangan beberapa siswa mirip karena saling mencontek. Guru kemudian menyelidiki dan menemukan bahwa Dani yang memulai ajakan tersebut. Dari studi kasus tersebut, penyelesaian kasusnya yaitu 1. Apakah tindakan Dani melanggar norma kesusilaan? Jelaskan alasannya. Ya, tindakan Dani melanggar norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani dan nilai moral. Menyontek adalah bentuk ketidakjujuran, sedangkan berkata kasar menunjukkan kurangnya rasa hormat dan empati. Keduanya bertentangan dengan norma kesusilaan yang mengajarkan kejujuran dan sikap sopan terhadap sesama. 2. Apa akibat dari tindakan Dani bagi dirinya dan orang lain? Yaitu akibat dari tindakan Dani, 1. Untuk dirinya sendiri, kehilangan kepercayaan dari guru dan teman, mendapat sanksi dan terbiasa melakukan kebiasaan buruk. 2. Untuk orang lain, merugikan teman-temannya yang ikut menyontek, membuat hubungan belajar menjadi tidak sehat. 3. Jika kamu menjadi temannya, apa yang akan kamu lakukan? Jika saya menjadi temannya, saya akan menasihati Dani agar berhenti menyontek dan berkata kasar. Jika perlu, saya akan melaporkan kepada guru secara bijak agar tidak merugikan banyak pihak. 4. Bagaimana seharusnya siswa menerapkan norma kesusilaan di sekolah? Yaitu 1. Bersikap jujur dalam ulangan dan tugas. 2. Berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. 3. Menolong teman tanpa pamrih. Terakhir, menghindari perbuatan buruk meskipun tidak ada yang melihat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 3 tentang norma kesusilaan. Nah, posternya ini tentang jujur itu keren. Jangan Menyontek. Ada yang masih menyontek di kelas ini? Ya. Kenapa ini senyum-senyum ini Arif Rahman? Jangan-jangan Arif Rahman menyontek, nak? Tidak. Oh, dikira menyontek. Oke, tepuk tangan untuk ya. Selanjutnya kelompok 4 tentang norma
Guru akhirnya memanggil Bima ke ruang BK. Penyelesaian kasus nomor 1. Apakah tindakan Bima melanggar norma kesopanan? Jelaskan. 1. Menyambut guru dengan salam. 2. Duduk dengan rapi dan melepas handset saat guru datang. 3. Menjawab teguran guru dengan sopan dan rendah hati. 4. Menunjukkan sikap hormat kepada guru. Nomor 2. Bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan Bima kepada gurunya? 1. Menyambut guru dengan salam. 2. Duduk dengan rapi dan melepas handset saat guru datang. 3. Menjawab teguran guru dengan sabar dan rendah hati. 4. Menunjukkan sikap hormat kepada guru. Nomor 3. Apa dampak dari tindakan Bima terhadap lingkungan kelas dan dirinya sendiri? Menciptakan suasana yang tidak nyaman dan tidak menghargai guru terhadap diri sendiri, mendapatkan teguran, kemungkinan dikenai sanksi dan kehilangan kepercayaan dari guru dan teman-teman. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Bima dalam suatu situasi tersebut? 1. Memberi nasihat secara baik-baik. 2. Memberi contoh perilaku sopan. 3. Bisa melapor ke guru jika perlakuannya merugikan. Ya, dibantu temannya nak. Nomor 1. Memberi nasihat secara baik-baik. Memberi contoh perilaku sopan. Bisa melaporkan ke guru jika perilakunya merugikan suasana belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini contoh posternya. Hormati guru karena mereka adalah kunci kesuksesanmu di masa depan. Oke, tekan. Oke, gimana sudah lebih ya? Sudah presentasi semua masing-masing per kelompok ya? Oke, ya, Ibu mengapresiasi sekali kalian sudah tampil dengan sangat baik dan studi kasus yang Ibu berikan terjawab dan memberikan solusi yang sangat keren. Apalagi yang ini ya, yang masalah poster ini Ibu suka sekali. Coba Ibu lihat dari awal. Nah, jangan paksa untuk sama. Ini dari kelompoknya norma agama, kemudian norma hukum, kemudian norma kesusilaan dan norma kesusilaan. Jadi tepuk tangan untuk kalian. Ya. Jadi anak-anak, di dalam lingkungan masyarakat kita itu ada banyak sebenarnya kasus-kasus yang terjadi, ya. Contoh-contoh pelanggaran. Nah, secara garis besar, Ibu menyimpulkan tadi bahwa ketika kita melakukan pelanggaran, maka akan ada sanksi ya, baik ditegur, baik yang sanksinya secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada tadi yang tidak menghargai gurunya, apalagi tadi? Dan tidak menyapa guru. Iya, tidak menyapa guru. Kemudian ada tadi juga siswa yang menyontek. Kemudian apalagi tadi kasusnya yang norma agama? Dia tidak menghargai permintaan temannya yang mau beribadah, mau meminta jam, piketnya jangan sampai bertabrakan atau berbenturan dengan waktu ibadahnya. Jadi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari banyak sekali terjadi hal-hal seperti ini. Maka yang paling kita butuhkan adalah rasa saling mengerti, saling pengertian, toleransi, bahwa kita paham bukan cuma kita yang butuh sesuatu, bukan cuma kita yang mau dimengerti, orang lain juga punya kepentingan yang sama. Ya, begitu ya, ngerti ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, silakan. Daya. Mengapa di sekolah ada banyak aturan? Oke, Daya, silakan duduk kembali Daya, nanti Ibu jawab. Tadi pertanyaannya Daya katanya, Bu, kenapa di sekolah itu ada banyak aturan? Ya. Kenapa kira-kira ya? Ada yang mau bantu jawab? Kenapa kira-kira di sekolah itu kenapa banyak aturan? Ya, di sekolah kita itu ada banyak aturan, mulai dari caranya kalian berpakaian, kemudian ada jadwal piketnya, terus kemudian harus mengerjakan tugas, ada banyak
sekali aturan-aturan di sekolah. Aturan di sekolah itu nak bukanlah suatu perbudakan yang memaksa kalian untuk tunduk dan patuh tanpa hak untuk bersuara. Kenapa sih banyak aturan di sekolah? Karena kalian sedang diajarkan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu fondasi yang membuat seseorang dapat diandalkan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Jadi, kenapa sih diajarkan tanggung jawab dari sekolah? Karena kedepannya kalian akan hidup sebagai masyarakat, ya. Kalian mau hidup sebagai masyarakat, nah di tengah masyarakat itu ada banyak aturan, ya. Maka dari lingkungan sekolah kalian diajarkan memang untuk patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut. Nah, oke, ada lagi? Oke, silakan. Kita. Mengapa norma memiliki sanksi? Oke, mengapa norma memiliki sanksi? Iya, pertanyaan bagus ya. Mulai dari pertanyaannya dari tadi itu pertanyaan bagus. Kemudian dari Dita lagi, kenapa sih norma itu harus ada sanksinya? Iya, agar supaya orang jerah, orang takut lagi melakukan kesalahan yang sama. Meskipun pada kenyataannya banyak orang yang ulang-ulang kesalahan yang sama. Sudah kebal dia dengan hal tersebut. Nah, itulah kenapa harus ada sanksinya, nah. Jadi aturan itu penting memiliki sanksi. Oke, untuk berikutnya Ibu akan memberikan LKPD melalui classroom. Coba dibuka classroomnya, nak. Dibuka classroomnya sudah? Sudah. Tunggu. Malah ibu yang patut tapi nanya ibu nih. Sudah deh, Bu kirim di Google Classroom ya, nak. Oke. Sebelum mengerjakan itu kita main games dulu ya. Boleh. Oke. Kita main games dulu. Sekalian untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu ajarkan. Nah, silakan maju secara berkelompok. Dari kan tadi presentasinya dari kelompok 1, nah sekarang Ibu mulai dari kelompok 4 yang maju. Oke, kelompok 4. Oke, sekarang lagi kelompok 4. Oke, dari Daya dulu. Oke. Iya. Ya, menghargai guru merupakan contoh dari norma dan kesopanan. ya. Oke, berikutnya sabar, Naila. Ya. Nah, membayar pajak adalah contoh dari norma. Iya. Benar. Lanjut. Menggunakan helm itu termasuk norma apa, nak? Iya. Lanjut. Sabar. Menolong teman adalah contoh norma. Ya, kesusahan. Oke. Gantian lagi, ayo. Ayo kelompok 3 maju.
Ya jangan diajar. yang tahu jawabannya jangan dibilang. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut. Oke, berdoa sebelum belajar. Perwujudan dari norma apa ya? Yeay. Oke, lanjut. Sudah? Oh, kelompok 2. Karnita ini senyum terus, ibu senang sekali lihat Karnita ini. Sama Bani dari tadi mereka senyum terus. Oke. Ya. Mengucapkan terima kasih. Contoh dari norma apa ya? Yeay. Lanjut. Bani. Antri saat berbelanja. Contoh norma apa tuh Bani? Norma mana? Katakan. Iya. Oke, Arif. Membantu orang tua. Contoh norma apa nak? Ya, silakan. Oke, lanjut. Kelompok 1. Oke. Dita dulu, Dita. Bawah sana. Korupsi, itu contoh norma apa? Pelanggaran dari norma hukum. Oke, jawab. Oke, Siva. Meminta maaf, itu perwujudan dari norma apa itu? Norma apa? Iya. Oke. Lanjut Sakina. Sakina Mawaddah Warahmah. Coba Sakina. Iya. Oke, berbagi makanan Sakina. Contoh norma apa Sakina? Iya, oke. Oke, next. Oke. Tinggal ada 2 pilihan. Oke, disiplin itu contoh dari norma apa? Norma? Coba. Ya, ya, tidak apa-apa ya nak. Oke deh. Lanjut lagi, ada satu soal terakhir. Contoh Revan saja. Coba. Satu soal terakhir nak. Kerja bakti itu contoh norma apa? Iya. Oke. Sudah dapat. Berapa itu kalian 15 dari 16? Nanti total poinnya itu ada 11. Tapi Sofi ya tidak apa-apa. Tadi kayaknya ada Bani terburu-buru. Iya. Dia grogi barangkali katakan sama Sakina itu. Oke. Nah, di Google Classroom-nya anak kita sudah ibu kirim itu soal LKPD individu, coba dilihat. Nah, coba lihat, bukannya Classroom-nya sudah ada ya ibu kirim? Sudah ada? Ya. Ini contoh soalnya. Ya, silakan dikerjakan ya. Oh, belum bisa kan? Jaringan mungkin ya. Coba keluar ulang dulu, keluar dulu. Oke. Dita dibantu temannya Dita. Oke, di sana? Bisa? Iya, bisa. Oke. Tapi yang lain gimana? Bisa? Bisa. Oke.
Ibunya Kak Idi belajar lu? Berapa Kak Idi belajar masuk kan? Oh, ID belajarnya semuanya hafal kan? Nah, jangan dilupa itu ID belajar nah. Suka sambil. Ya? Ya. Ah, nggak bisa. Masukkan lagi. Sudah? Oke, sudah nak. Duduk saja nak, dikerjakan saja yang sudah ibu print. Karena ini ada masalah sama Chromebooknya nak ya. Oke, sekarang pakai ini saja nak ya, tidak apa-apa ya. Oke. Oke. Sudah selesai? Oke, ada ibu lihat di sini. Wah, 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 wah. Iya. Oke. Oke. Wah, ini sudah mau waktunya sholat duhur ya nak? Oke. Segera dikerjakan. Sudah? 1 menit lagi nak? 1 menit lagi. Sudah? Yang lain gimana? Sudah juga? Oke. Ya, anak-anakku sekalian. Sudah? Ya, oke. Hari ini kita sudah membahas tentang norma. Sudah dimengerti itu norma apa nak? Norma adalah aturan. Ada di masyarakat. Ada berapa macam norma? 4. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, jadi ada 4 macam norma yang ada di masyarakat. Oke, jadi anak-anak sekalian, norma-norma yang ada di masyarakat tersebut kita patuhi nah ya. Jangan sampai dilanggar. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan kaitannya dengan norma. Jadi Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini mampu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tugas pada pertemuan berikutnya kalian mencari materi tentang norma adalah dan Undang-Undang Dasar 1945, keterkaitan antara norma dan Undang-Undang Dasar 1945. Dicatat nah tugasnya. Sudah? Hari ini cukup menu ya nak? Itu yang dari Lorena ini dijemputnya jam berapa? Itu sama bisnya? Jam 12 berapa? Jam 1.50 sekarang ya?
saat mempelajari materi hari ini? Coba. Manfaatnya bisa mengenal macam-macam norma. Kalau sudah ditahu maka jangan hilang. Dan di dalam masyarakat dan kemudian di lingkungan sekolah, begitu juga di dalam rumah itu punya aturan normanya masing-masing. Maka dari itu patuhilah norma-norma tersebut. Kalau di rumah misalnya ya, di rumah ini aturan di rumah itu pakai HP-nya hanya sampai jam 10 malam misalnya, sampai jam 10 malam. Kalau kalian patuh dengan norma tersebut, nah, yang terjadi apa? Besoknya di sekolah kalian pasti patuh juga norma yang ada di sekolah. Patuhnya dalam artian tidak akan datang terlambat. Kalau main HP sampai jam 1 malam, jam 12 malam, akhirnya besoknya sudah melanggar norma di rumah, sampai di sekolah, melanggar norma di sekolah lagi gara-gara terlambat bangun. Oke, jadi Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku hari ini sudah semangat dan hadir di pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.